Pemirsa, kebakaran yang terjadi di gedung Teradron diduga terjadi karena ledakan baterai drone. Lantas seberapa berbahaya baterai drone ini? Apakah karena ukurannya yang begitu besar bisa menimbulkan ledakan yang begitu dahsyat? Untuk menjawabnya, sudah bergabung bersama kami Sekjen Asosiasi Sistem dan Teknologi Tanpa Awak, Bapak Abdul Majid. Selamat malam Pak Abdul. Pak Abdul, kita baru saja menyimak terjadinya insiden kebakaran yang terjadi di Jakarta yang diduga atau disinyalir imbas meledaknya baterai drone. Lantas dari sudut pandang Anda, Pak Abdul, apakah benar baterai drone dapat menimbulkan kebakaran yang begitu dahsyat dalam satu momen? Iya, selamat malam. Sebelumnya saya mewakili Asosiasi Sistem Teknologi Tanpa Awak mengucapkan duka yang sangat mendalam terkait kejadian ini, di mana Teradron Indonesia, Teradron Agri merupakan divisi di bawah Teradron Indonesia yang salah satu member dari Asosiasi Sistem Teknologi Tanpa Awak. Dan terkait dengan baterai, memang baterai terutama yang dipakai di drone basicnya adalah lithium, dan itu adalah salah satu bahan kimia yang jika tidak disimpan dengan baik atau mungkin ada masa berlakunya, itu akan bisa memicu ledakan karena memang sifatnya yang tidak seaman mungkin dibandingkan dengan bahan bakar atau seperti itu. Baik, dari analisis Anda sementara, penyebab kebakaran ini apakah memang dari ledakan baterai tersebut karena keadaannya berasal dari lithium yang seperti Anda sebutkan ini cenderung rentan jika dibandingkan baterai yang lain. Benarkah demikian, Bapak? Ya, betul. Jadi kalau memang baterai lithium itu tadi sempat saya sebutkan bahwa memang rentan dalam kondisi misalkan cuacanya tidak kondusif seperti itu. Tetapi Teradron sendiri adalah salah satu perusahaan cukup besar. Teradron Indonesia adalah bagian dari induknya dari Jepang, dan saya rasa mereka juga sudah punya SOP atau sistem untuk menempatkan atau menyimpan baterai, dan saya rasa itu mungkin bisa kita tunggu lagi nanti dari kepolisian ataupun tim terkait apa penyebab kebakaran yang terjadi, apakah betul dari baterai lithium yang meledak atau yang lainnya. Baik, kalau sebenarnya untuk perawatan dari baterai jenis lithium untuk drone seperti ini, adakah treatment khusus yang harus diperhatikan dari sepengetahuan Anda, Pak Abdul? Ya, jadi baterai itu dia punya masa pakainya. Biasanya kita setiap pakai di perusahaan-perusahaan yang jasa drone maupun manufaktur drone, itu kita akan mencatat ada cycle-nya. Jadi misalkan satu baterai itu kurang lebih 50 cycle udah kita pensiunkan, dan dari situ kita bisa putuskan baterai ini masih mau disimpan di tempat kita atau tidak. Dan Indonesia mungkin kelemahan di Indonesia, atau selama ini di Indonesia belum ada pusat yang menerima baterai-baterai bekas seperti ini. Jadi kita juga, sistem kita belum ada baterai ini akan dibuang kemana, di recycle kemana, dan itu mungkin nanti ke depannya bisa dievaluasi. Oke, sejauh ini berarti belum ada struktur ataupun juga mekanisme yang jelas terkait pengelolaan baterai drone seperti ini, dan harusnya memang ada ya Pak, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, ada sistem atau mekanisme seperti itu. Ya, jelas kalau misalkan kita sekarang masuk ke industri yang basicnya dari baterai ya, maupun sebenarnya baterai yang dipakai di drone itu sama dengan yang dipakai di EV maupun di perangkat-perangkat smartphone seperti itu sama. Cuma bedanya mungkin kalau di Teradron Agri yang memang dia fokusnya ke drone-drone untuk agriculture, untuk penyiraman pupuk ataupun untuk menyebarkan benih, baterai-baterainya cukup besar. Tapi saya rasa dengan Teradron yang merupakan subsidiar dari perusahaan multinasional, saya rasa mereka juga sudah punya SOP. Tapi baik lagi tadi di Indonesia kita belum punya fasilitas Standar, ya. gitu ya. Misalkan kita sudah cycle baterai ini sudah habis, kita mau buang kemana itu belum ada. Oke. Jadi kejadian ini bisa evaluasi untuk hal tersebut. Ya, harusnya ada regulasi lebih jelas ke depannya terkait pengelolaan hal tersebut yang Anda sampaikan, Pak Abdul. Namun saya akan bergeser dari informasi yang lini masa dapatkan juga, bahwa informasinya menyebutkan baterai lithium ini rentan terbakar, dan apabila terbakar, apakah itu asapnya menimbulkan racun bagi manusia ataupun hewan? Ya, jelas kalau misalkan sampai terbakar, itu akan
mengeluarkan zat-zat yang apa namanya sangat beracun bagi terutama bagi manusia ya, dan itu sangat mematikan. Artinya kalau misalkan apalagi kalau misalkan itu ditaruh di dalam satu ruangan, kemudian di situ ada banyak baterai, itu akan misalkan hanya satu baterai saja yang meledak bisa memicu yang lain. Nah, mungkin apa namanya di SOP di beberapa tempat di baterai itu ditempatkan di apa namanya storage yang memang dia tahan api, tahan untuk agar tidak merembet ke baterai-baterai yang lain. Dan saya rasa mungkin sebagian besar manufaktur atau perusahaan jasa drone di Indonesia sudah pakai metode-metode seperti itu untuk mengurangi resiko. Oke, harusnya jika memilih untuk aktivitas penerbangan nirawak seperti ini tanpa awak, baterai yang disarankan tuh sebenarnya baterai jenis apa saja, Pak Abdul, dari sudut pandang Anda, selain Baik, lithium? jadi kalau di dunia drone, terutama drone untuk sipil ya, yang seperti yang digunakan di Terra Drone Agri, biasanya kita ada dua tipe yang umum digunakan, lithium polymer dan lithium ion. Lithium polymer memang lebih cepat, lebih rentan untuk meledak, untuk jika ada kondisi-kondisi tertentu. Tetapi dia memang performance-nya bagus, dan sekarang mungkin yang yang option lain itu namanya lithium ion. Dia memang performance-nya mungkin tidak sebagus lithium polimer, tetapi dia dari sisi safety dia sedikit lebih baik. Tapi memang butuh waktu untuk lithium ion ini bisa lebih banyak diadopsi. Oke, baik. Itu salah satu jenis yang bisa dipilih selain lithium yang Anda sebutkan. Lantas tadi Anda juga menyebutkan, Pak Abdul, terkait masa pakai dari baterai jenis lithium untuk drone ini. Dari sudut pengamatan Anda, adakah cara khusus untuk membedakan ataupun juga menganalisa secara baik fisik ataupun juga secara data dari jenis baterai ini masih layak atau tidak layak digunakan sehingga bisa dilakukan mitigasi atau pencegahan seperti itu? Oke, baik. Biasanya di sisi kami dari penggiat drone maupun yang berkecimpung di bisnis drone, baterai bisa dibedakan atau secara fisik kalau misalkan baterainya itu kembung. Iya, Itu berarti benar. sel di dalamnya sudah tidak baik, tidak worth it atau tidak performanya sudah jauh menurun. Kemudian kalau dari sisi performance, biasanya kita setiap melakukan charging itu kita juga testing seberapa besar hambatan di dalamnya. Kalau hambatannya tingkatnya terlalu tinggi, itu berarti kualitas baterainya akan atau sudah menurun seperti itu. Oke. Jadi dia Baik, berarti ada analisa secara fisik, apakah baterai itu dalam kondisi kembung atau standar atau sesuai umumnya. Lalu juga ada tes charging, apakah bisa dilakukan proses pengisian daya secara cepat ataupun semakin lambat. Seperti itu kurang lebih yang Anda maksudkan ya Pak Abdul. Lantas, iya, betul. yang ingin kami gali lebih dalam lagi terkait regulasi tadi masih dalam proses penentuan, nanti mungkin evaluasi lebih mendalam. Dalam penerapan usaha seperti ini harusnya ada SOP yang seperti yang harus diterapkan. Lantas dari kejadian yang terjadi ini, adakah indikasi kesalahan SOP atau miss SOP dalam peristiwa kebakaran yang merenggut puluhan korban jiwa ini? Baik, kalau kita mau menyimpulkan tentu masih menunggu dari tim Polri maupun tim yang di lapangan. Benar, masih prematur. Ya, betul. Tapi kalau kita potensi untuk ke sana ada SOP yang terlewat ataupun mungkin ada baterai yang mungkin bisa memicu. Tetapi sekali lagi kita itu bisa minimalkan melalui SOP yang masing-masing perusahaan punya, dan saya rasa salah satu perusahaan terbaik di Indonesia terkait dengan drone dan kliennya cukup banyak itu adalah Terra Drone. Jadi mereka saya rasa pasti punya standar-standar yang tinggi terkait dengan baterai dan penyimpanannya. Oke, kalau lebih lanjutnya kejadian seperti ini apakah baru pertama kali terjadi di Indonesia ataupun juga pernah kejadian juga di luar negeri yang bisa menjadi pembelajaran lebih lanjut? Baik, beberapa tahun yang lalu di komunitas kami ada juga yang baterai meledak, tapi posisinya kebetulan bukan di storage di bangunan atau di storage room ya, tapi di kendaraan, dan itu menghanguskan juga kendaraan. Tapi memang balik lagi waktu itu standar yang kejadiannya itu bukan di perusahaan yang skala besar seperti Terra Drone. Masih skala personal, ibaratnya masih mandiri. Lantas kalau untuk perawatannya sendiri, Pak,
Pak Abdul, untuk perawatan drone ini kan memiliki treatment khusus. Apa poin-poin yang harus diperhatikan tidak hanya sebagai pelaku usaha terkait drone, tapi juga masyarakat yang memiliki drone? Karena banyak sekali masyarakat yang memiliki drone saat ini, agar mereka paham bahayanya apabila tidak dilakukan treatment secara khusus, sehingga kejadian seperti ini bisa saja terjadi. Nah, langkah antisipasi atau treatment yang diharuskan dalam seseorang ketika memiliki drone itu harus seperti apa? Poin-poinnya dari sudut pandang Bapak. Oke, yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa kita harus cek berkala kalau misalkan secara fisik baterainya gembung atau apa namanya volumenya lebih besar, berarti itu ada indikasi bahwa baterainya sudah tidak layak pakai. Yang kedua, cycle-nya. Jadi kalau di drone-drone yang consumer dari apa yang dipakai di fotografi maupun area fotografi biasanya ada cycle-nya. Biasanya cycle itu kita batasi lithium itu sekitar 50 cycle. Setelah itu bisa propose, misalkan itu akan nanti kita akan apa namanya kita pensiunkan. Dan kalau di Indonesia memang sejauh ini belum ada instalasi untuk merecycle baterai, dan salah satu cara mungkin baterai itu di storage atau dihilangkan voltasenya sampai titik terendah, kemudian bisa kita tanam. Ya, itu ada salah satu cara yang mungkin mungkin bisa dibilang darurat ya, karena di Indonesia belum ada fasilitas untuk recycle. Oke, belum ada fasilitas tersebut. Lantas dari pengalaman Anda juga, Pak Abdul, potensi overcharging ini apakah bisa terjadi juga, Pak? Mengingat handphone itu juga sering mengalami peledakan atau meledak di momen-momen tertentu apabila overcharging. Apakah drone juga berlaku sama seperti hal tersebut? Dan temperatur yang disarankan sampai batas amannya itu berapa sih, Pak, ketika melakukan charging drone seperti itu? Oke, masing-masing manufaktur pasti sudah mengeluarkan instruksi ya, atau di manual booknya pasti sudah ada. Tetapi kalau yang sekarang seperti smartphone dan drone itu kan sebenarnya baterainya sama. Dan rata-rata mereka sudah punya smart baterai. Istilahnya ketika baterai ini kita ngecas, dia bisa menyesuaikan arusnya ketika semakin full akan semakin lambat. Benar. Dan itu sangat membantu untuk mengurangi baterai-baterai cepat gembung, dan pada ujungnya juga mengurangi faktor kecelakaan atau faktor ledak dari baterai itu. Dan saya rasa yang tadi bahwa baterai-baterai sekarang sudah cukup baik, dan kalau ke depan mungkin dari sisi produsen nanti bisa dipikirkan untuk yang tadi untuk recycle-nya seperti apa, karena kalau dibiarkan juga nanti untuk lingkungan juga tidak baik seperti itu. Baik, kalau update terbaru ini adalah penyebabnya adalah berada di lokasi storage atau penyimpanan. Lantas dari Pak Abdul sendiri, adakah ketentuan khusus terkait storage atau tempat penyimpanan ini, suhu yang aman itu berada di kisaran berapa, Pak? Karena kan memang untuk alat-alat elektronik ini mungkin ada perlakuan khususnya, suhunya sekian derajat gitu. Baik. Biasanya kalau untuk penyimpanan kita di suhu ruangan, kalau di Indonesia mungkin di suhu sekitar 28 sampai 30 derajat itu sudah cukup aman. Dan untuk storage biasanya kita memang ada ada bag ya, atau tas khusus untuk lithium baterai, yang mana bentuknya tas yang dilapisi dengan semacam fiber yang nanti akan mengurangi efek jika ada semacam ledakan seperti itu. Oke, sejauh ini bagaimana sosialisasi terkait penggunaan dari drone yang notabene tadi ada resiko-resiko atau potensi bahaya yang ditimbulkan apabila tidak diperhatikan secara mendalam. Apakah sosialisasi terkait penggunaan drone ini sudah meluas kepada masyarakat, Pak Abdul? Ya, untuk di Indonesia saya rasa kami melihat sudah cukup baik ya. Di Indonesia sudah di situs Kemenhub, Dirjen Perhubungan Udara, itu sudah tercatat sekitar 11.000 drone yang tersertifikasi. Artinya ketika seorang pilot drone itu tersertifikasi, mereka sudah tahu apa yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh ketika mengoperasikan drone. Contoh, menyiapkan drone itu seperti apa, baterai, segala macam itu sudah ada. Dan pasti mereka yang tersertifikasi punya kemampuan atau punya sertifikat yang bahwa sudah melewati pelajaran-pelajaran seperti itu. Dan saya rasa pemerintah melalui Kemenhub sangat memfasilitasi kami dari drone entusias maupun yang dari sisi industri dengan
programnya misalkan sertifikasi setiap drone yang ada di Indonesia harus ada sertifikasinya, kemudian pilot drone-nya juga, kemudian juga untuk penerbitan operationnya juga sekarang sudah terpusat melalui satu website di Sidopi Kemenhub. Baik, Pak Abdul, tentunya informasi yang Anda sampaikan ini bisa memberikan gambaran kepada masyarakat terkait mungkin indikasi-indikasi yang terjadi dalam peristiwa kebakaran ini dan meningkatkan kesadaran masyarakat apabila memiliki drone ataupun juga baterai litium dalam drone sendiri untuk lebih diperlakukan atau ditreatment sebaik mungkin agar peristiwa seperti ini tidak terjadi, dan tentunya ini bisa menjadi analisis mendalam kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan regulasi mendalam dalam pengawasan usaha drone seperti ini. Terima kasih Pak Abdul Muti atas waktu Anda. Selamat kembali beraktivitas, jaga kesehatan Anda. Abdul Majid, mohon maaf, maksud saya. Terima kasih.